Ingat sholat sunnah dalam perjalanan itu nanti ada bermacam-macam ya. Ada sholat sunnah yang rotibah atau yang bukan rotibah. Rasul SAW itu kalau rotibah beliau tidak lakukan dalam safar. Rotibah itu apa aja? Ar-rawatib. Jadi sholat yang mengiringi sholat wajib itu namanya rotibah ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib qobliyah atau ba'diyah. Ada qobliyah subuh, ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Itu namanya sholat rotibah. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang sangat ditekankan oleh syariat, ada yang tidak ditekankan. Seperti qobliyah maghrib, kalau orang mau sholat silahkan, gak ada masalah. Tinggalkan, gak ada masalah. Sebelum isya silakan sholat kalau mau, kalau enggak mau ya sudah. Makanya kata Rasul, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Tapi kalau yang lain sangat ditekankan ya, untuk dilaksanakan. Bahkan Rasul itu tidak pernah tinggalkan rotibah yang lain kecuali karena safar. Kalau safar beliau tinggalkan qobliyah ini, ba'diyah ini, tinggalkan semua kecuali dua sholat. Yang pertama qobliyah subuh dan yang kedua sholat witir sahih. Jadi dua sunnah ini tidak pernah ditinggalkan. Sampai sebagian pandangan ulama mazhab seperti Al-Imam Abu Hanifah mengatakan hukum sholat witir itu wajib ya. Karena apa? Karena Rasul tidak pernah tinggalkan. Sholat witir itu enggak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Rasul dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Beda dengan sholat sunnah yang lain. Qobliyah zuhur tinggalin sama Nabi, langsung wajibnya doang. Jadi setelah azan berkumandang, kalau dia safar dalam keadaan jamak misalkan baik takhir atau takdim, langsung qasar dan tidak ada qobliyah-qobliyahan, tidak ada ba'diyah-ba'diyahan. Nah ini perlu difahami, seorang yang berilmu itu tentu lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Contoh kasus dalam hadis dalam ibadah ini ya. Para ulama jelaskan, kalau kita melakukan ibadah salat sunnah terbiasa, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur dan seterusnya, sebelum menempuh perjalanan, ketika kita safar nantinya, kemudian kita malah tinggalkan ibadah tersebut, maka dia akan dapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala sebelum dia safar, dia biasa melakukan qobliyah dan ba'diyah ibadah, solat tadi ya, rotibah tadi, dan kemudian dia tetap dianggap dapatkan pahala, meskipun dia tidak lakukan ibadah tersebut. Yang kedua, dia dapatkan ibadah sunnah, yaitu sunnahnya Rasul SAW, dikenal dengan ittiba, pahala ittiba, ganjaran karena mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Nabi tinggalkan, maka kita tinggalkan. Bukan karena tidak ingin sholat, saya ingin sekali kok sholat qobliyah nih, ingin sekali ba'diyah, tapi Rasul nggak lakukan masalahnya dalam safar. Akhirnya dia tinggalkan. Ini dikenal dengan sunnah tarkiyah. Sunnah justru ditinggalkan. Untuk dapatkan kesunahannya justru ditinggalkan. Maka ini dapatkan dua. Adapun orang yang standar, yang mungkin nggak mengerti dan nggak paham, maka dia biasa. Dia dalam keadaan mukim laksanakan qobliyah dan ba'diyah, dalam keadaan safar qobliyah juga dan ba'diyah. Dia hanya dapatkan satu pahala, yaitu pahala ibadah itu saja. Tidak mendapatkan ibadah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak berdosa, enggak berdosa. Karena bagaimanapun itu bukan larangan ya. Jadi hadis-hadis yang tadi kita sebutkan ini bukan larangan. Maksudnya Rasul tidak pernah melarang orang untuk melakukan qobliyah dan ba'diyah dalam safar. Sehingga boleh-boleh dan sah-sah saja. Tapi hanya dapatkan satu ganjaran tadi, yaitu dia dapatkan ganjaran ibadah sunnah itu saja. Qobliyah ini, qobliyah, kecuali qobliyah subuh dan salat witir tadi. Tapi kita